Dan yang namanya amalan andalan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar amalan itu dicintai oleh Allah, maka hendaknya kita laksanakan secara rutin dan juga ada dasar perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mali, amalan yang paling Allah taala cintai. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amalan-amalan yang paling Allah taala cintai adalah adwamuha wa in qalla. Adwamuha, yang dawam, yang senantiasa rutin dikerjakan. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak. Kalau kita lihat sejarahnya para sahabat, mereka semuanya punya ibadah andalan, ibadah-ibadah sederhana, tapi dengannya mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Mereka masing-masing mereka punya ibadah andalan. Aisyah ketika meriwayatkan hal ini, muridnya mengatakan, Al-Qasim namanya, dia mengatakan, wa kanat Aisyatu idza amilatil amala lazimathu. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengamalkan sesuatu, kata muridnya Al-Qasim, maka dia pasti akan menekuninya. Ya, lazimathu, senantiasa mengerjakannya. Itu menjadi ibadah andalannya, menjadi ibadah andalannya. Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat yang ke-112, Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim, maka istiqomahlah. Istiqomah, konsisten di atas jalan yang benar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ibadah, di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah kata Allah. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ya. Yang namanya ibadah andalan itu mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dicintai oleh Allah, kita laksanakan secara rutin. Agar dicintai oleh Allah, harus dilaksanakan sesuai dengan perintah. Ada perintahnya, fastaqim kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Iya. Wa man taba, demikian juga orang yang bertaubat ma'aka, bersamamu. Ini Allah berbicara kepada Rasulnya agar istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan juga para sahabatnya, ya Allah Ta'ala tazkiyah, berikan rekomendasi kepada mereka, berikan gelar kepada mereka sebagai orang yang bertaubat. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Tidak diperintah, ya sudah, tidak usah lakukan. Kalau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, melampaui batas namanya. Wala tatghaw, tidak usah melampaui batas. Kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innahu bima ta'maluna basir. Innahu, sesungguhnya dia, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basir, maha melihat. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak? Kalau sesuai, maka akan mendapatkan balasan pahala, tentu disertai dengan keikhlasan. Jika tidak, maka justru bisa mendatangkan bencana. Ya, makanya Nabi Yunus, kenapa Nabi Yunus ditelan ikan? Karena dia keluar meninggalkan kaumnya tidak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji dengan ditelan ikan.
Ditelan ikan gara-gara apa? Tidak melaksanakan perintah. Ini nabi ini. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan ikan. Tapi yang namanya nabi ketika mendapatkan teguran langsung merasa dan mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui kalau dirinya adalah orang yang zalim. Maka Allah pun membebaskannya dari perut, menyelamatkannya dari perut ikan. Ya. Jadi yang namanya ibadah andalan itu adalah ibadah yang Allah Ta'ala cintai. Agar amalan bisa dicintai Allah, maka hendaknya kita laksanakan secara rutin dan sesuai dengan perintah. Tentunya selain dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus di bulan Ramadan. Secara khusus di bulan Ramadan yang bisa kita jadikan amalan andalan adalah puasa. Ya, apalagi ini kewajiban. Apalagi ini kewajiban. Sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan bagi orang-orang yang beriman di surah Al-Baqarah ayat yang 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini ayat yang masyhur, nanti akan kita sering dengarkan di mimbar-mimbar ini di dalam bulan suci Ramadan. Ayat kutibah. Iya. Dulu hampir-hampir setiap penceramah bahas ini ayat kutibah. Nanti setelah diberikan tema sendiri masing-masing, tema berbeda, baru berubah. Iya. Dulu tidak, setiap ada naik kutibah lagi, ada naik kutibah lagi. Sekarang sudah berbeda karena ya, diberikan tema yang berbeda setiap malamnya. Jadi Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, telah ditetapkan atas kalian, telah diwajibkan atas kalian as-siyamu, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa adalah kewajiban. Dan yang namanya kewajiban ya, atau puasa adalah perintah. Dan yang namanya perintah itu tadi apa? Adalah ibadah yang Allah Ta'ala cintai. Dan perintah itu bertingkat-tingkat. Ada yang perintahnya fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang mustahab atau sunnah dianjurkan. Dan semua itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita laksanakan secara rutin. Di antaranya puasa fardu ain. Tidak boleh tidak. Ya. Kecuali ada udzur, sakit atau safar. Jadi ini ibadah yang pertama, dan akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya secara agak panjang barangkali pada pertemuan berikutnya, puasa, tentang puasa, agar puasa kita bukan hanya sempurna tapi mendapatkan pahala yang paripurna. Insyaallah pertemuan pekan depan. Simpan saja judulnya. Ya, agar puasa pahalanya tidak sempurna, tidak sekedar sempurna tapi paripurna. Puasa paripurna. Kemudian yang kedua, yang bisa kita jadikan amalan andalan adalah memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Ramadan waktunya untuk berbagi di bulan Ramadan. Iya. Ingat, memberi, bukan hanya mengomentari, wah kasihannya kodong ini, kodong sedih kuliah miskin. Bukan komentar yang kita jadikan amalan andalan. Iya. Tapi aksinya, meskipun tanpa komentar tapi ada aksi, itu yang kita cari di bulan Ramadan. Ya, tidak perlu komentar, lihat aduh kodong kasihan, tidak perlu. Sedih kuliah ya, tidak perlu yang seperti itu. Ada yang puasa tidak sahur dan tidak berbuka, kasihannya. Tidak seperti itu. Ya. Tapi langsung aksi.
Kita lihat ada yang tidak mampu, miskin, langsung beri makan, langsung berbagi. Kalau kita tidak mampu berbagi, ajak orang lain untuk berbagi. Buka pintu kebaikan. Karena terkadang mungkin kita juga orang yang membutuhkan, mau berbagi tapi tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka kita berbagi pintu kebaikan, membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Karena memberi makan fakir miskin ini, kapan kita tidak mendorong, memberikan motivasi, membuka pintu kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukannya, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Kita sudah tidak mampu memberi makan orang miskin, kita diam lagi. Ya, kita tahu ada orang di sini yang membutuhkan, tapi kita diam. Kita diam padahal kita tidak mampu. Secara finansial kita tidak mampu. Kalau tidak mampu secara finansial, tidak mampu memberikan makan, maka kita berikan support kepada orang lain. Bukakan pintu kebaikan untuk orang lain agar memberikan makan kepadanya. Jika tidak, bisa saja kita termasuk dalam firman Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Atau tahukah kamu, alladhi yukadzibu biddin, alladhi, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, agama. Yukadzibu biddin, mendustakan agama. Seperti itu terjemahannya, yukadzibu biddin, mendustakan agama. Tapi sering kita ingatkan kepada teman-teman, kalau ada kata yukadzibu, kalau yakdzibu itu berdusta, yakdzibu berdusta. Kalau yukadzibu itu menuduh dusta, menganggap dusta. Jadi kalau ada orang yang akan disebutkan sebagaimana dalam ayat ini, yukadzibu biddin, mendustakan agama, berarti menganggap agama itu bohong, menganggap agama itu dusta, tidak benar. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka yang demikian itu adalah alladzi, orang yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim, tidak kasihan dengan anak yatim, bahkan dikerasi anak yatim. Iya. Karena terkadang memang anak yatim itu menjengkelkan. Itu wajar sebenarnya. Wajar. Kenapa? Karena dia hidup besar tidak di bawah didikan asuhan ayahnya. Dia menghadapi, menjalani kehidupannya yang keras, maka terkadang adabnya kurang, maka tetap tidak boleh kita menghardiknya. Justru anak yatim yang seperti ini lahir dan besar tidak diasuh oleh kedua orang tuanya atau salah satunya, maka ini sebenarnya kalau dia mengenal agama itu luar biasa. Luar biasa yang seperti ini, karena dia sudah menghadapi, menjalani kehidupan yang keras. Dan ketika orang sudah menjalani kehidupan yang keras di awal-awal hidupnya, maka ketika dia mengenal agama, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Makanya Khadijah, ketika Nabi SAW lari dari Gua Hira, ketika iktikaf di sana, istilahnya tahannus, Nabi SAW itu ketakutan, gelisah, gelisah. Dia khawatir ada bencana yang akan menimpa dirinya. Maka apa kata istrinya Khadijah? Abshir, la yukhzika Allahu abadan, bergembiralah, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Kenapa? Di antara sifatnya Rasulullah SAW disebutkan oleh istrinya, innaka tahmilul kallah,
Sesungguhnya engkau menanggung beban yang berat. Ketika masih kecil, belum lahir sudah meninggal bapaknya, baru berumur berapa bulan meninggal ibunya. Itu sudah kehidupan yang sangat berat. Makanya kata Khadijah, abshir, la yukhzika Allahu abadan, bergembira maki, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ya. Karena beban hidupnya sejak kecil sudah berat. Ketika didatangi oleh Jibril, diturunkan wahyu kepadanya, maka Allah tidak akan menyanyiakannya. Makanya kita katakan tadi, ketika ada anak yang seperti ini lahir dari keluarga tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, ketika mengenal agama, maka insya Allah Allah tidak akan menyanyiakannya. Makanya jangan dihardik, jangan dihardik anak yang seperti ini. Dipahami saja. Jika tidak, bisa saja kita termasuk orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang kedua, wala yahuddu, dan tidak memberikan motivasi, dorongan, anjuran ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ini anjuran ini. Belum memberikan makan sudah dianggap mendustakan agama. Baru menganjurkan orang lain, baru tidak menganjurkan orang lain, sudah dianggap mendustakan agama. Bagaimana kalau tidak memberi? Sudah tidak memberi, tidak menganjurkan lagi. Jadi kesempatan di bulan Ramadan, jika ada tetangga, teman dekat, kerabat, ya, jangan kita sia-siakan kesempatan untuk memberinya makan, makan. Sekali, 2 kali, pokoknya jangan lupa. Jangan sia-siakan kesempatan memberikan makan kepada mereka. Ya, jadi ketika ancaman dosanya besar, dianggap mendustakan agama, maka ketika kita melakukannya berarti apa? Pahalanya tentu besar. Karena berbanding terbalik itu. Ketika berbanding terbalik atau berbanding lurus, ancamannya besar, maka pahalanya juga besar. Ya. Apalagi kalau dia berpuasa. Kita mendapatkan pahala ganda jadinya. Selain memberi makan orang miskin, juga memberi makan orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis yang kita sudah baca pada pertemuan yang sebelumnya, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, man barang siapa fattara, memberikan iftar, bukan takjil tapi iftar. Kadang kita salah gunakan istilahnya, memberikan takjil. Pada takjil artinya kejili-jili, bersegera, terburu-buru, itu namanya takjil. Kalau fattara, iftar, memberikan iftar, memberikan buka puasa. Kepada shaiman, orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Ya, memberikan fattara. Ingat fattara. Fa hurufnya apa? Fa, to, dan ro. Itu bermakna makanan. Makanan. 99% kata, ya, 99% kata dalam bahasa Arab kalau mengandung huruf fa, to, ro, itu artinya makanan. Iya. Jadi man fattara shaiman. Ingat fattara dari huruf fa, to, dan ro. Hampir 99%. Kalau ada kata yang tersusun dari huruf fa, to, ro, itu artinya makanan. Artinya makanan. Kalau fatur itu sarapan. Iftar buka puasa. Zakat fitri berarti zakat makanan. Tapi sekarang jadi uang semua. Ya, man fattara shaiman. Padahal asal katanya fattara. Jadi barang siapa yang memberikan makan orang
miskin. Bukan miskin, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Karena ada lahu baginya mithlu ajrihi, pahala semisalnya. Pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Namun tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, ini yang kedua. Amalan andalan yang kedua. Jadi hendaknya kita tidak sia-siakan kesempatan ini memberikan makan orang miskin, apalagi yang berpuasa. Apalagi yang berpuasa. Ya. Cuma saya lihat ini karena semangatnya orang memberi makan orang miskin terkadang tidak merata. Ada yang dapat kadang 10 bungkus, 5 bungkus. Iya, saya lihat dapat 5 bungkus, yang diambil cuma ayamnya, nasinya dibuang. Ada yang begitu. Dia dapat banyak nasi kotak. Tapi ini mungkin di Selayar, tidak tahu di Selayar keadaannya. Di kota-kota besar begitu. Yang pernah saya lihat, yang mereka dikasih, dia ambil ayamnya, dia simpan lagi kotaknya. Kadang dia buang. Karena sudah kebanyakan. Kebanyakan. Jadi makanya kita harus bersedekah dengan apa? Sedekah cerdas lah namanya. Lihat juga. Ini supaya efektif itu pemberian kita, tidak terbuang begitu saja. Kebanyakan orang memang begitu, yang penting saya sudah berniat untuk memberi, mau dibuang terserah. Tidak begitu juga ya. Tapi orang biasanya begitu, yang penting saya sudah niat untuk memberi. Kemudian yang ketiga, membesuk orang sakit atau menjenguk orang yang sakit ya. Di bulan Ramadan. Amalan ini tidak khusus pada bulan Ramadan. Tidak khusus di bulan Ramadan. Cuma kita ingatkan apa? Kita jadikan sebagai amalan andalan di bulan Ramadan yang kita tidak ketinggalan dari melakukannya. Mungkin di bulan-bulan lain kadang kita tidak sempat menjenguk orang sakit. Apalagi kebiasaan kita di Selayar, nanti ada amplop baru bisa menjenguk orang sakit. Ada di rumah sakit, tapi dia tidak singgah di temannya karena tidak ada amplopnya. Cuma 1 amplop yang dia sediakan. Makanya kalau ke rumah sakit siapkan 2, 3, 4, 5. Karena yang sakit di sana banyak. Malu-malu kita terkadang, sakit. Ke sana, jangan, tidak ada bawa amplop ini. Makanya siapkan cadangan, amplop serep, supaya ketika ke rumah sakit bisa singgah, bisa singgah. Jadi kebiasaan kita di sini begitu. Tidak enak kalau tidak ada amplop. Tidak enak kalau tidak ada yang kita bawa. Dan itu baik sebenarnya. Itu baik. Ya, meringankan, menggembirakan orang yang sakit. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'ah." Ini salah satu keutamaan orang yang menjenguk orang yang lagi sakit. Ya, salah satu keutamaannya. Man 'ada maridan, barang siapa yang mengunjungi orang sakit. Ya, kata ada sebenarnya itu kalau kita mau rasa-rasa, ada rasa berulang, yang namanya ada. Berarti bukan cuma mengunjungi sekali saja, tidak, bisa sekali, 2 kali. Cuma kan berat di ongkos ini ya. Tapi kalau kita mau lihat kata yang Nabi gunakan, mana ada maridan, itu ada bukan sekedar menjenguk sekali 2 kali, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Makanya Id disebut Id karena berulang-ulang. Idul Fitri, Idul Adha, kenapa? Ya. Kenapa disebut Id?
karena berulang tiap tahun. Ya, bukan cuma sekali seumur hidup, ya, tapi berulang tiap tahun. Jadi man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka lam yazal artinya dia selalu senantiasa fi khurfatil jannati, berada di dalam sebuah taman syurga. Ya, taman syurga itu menjenguk orang sakit, hatta yarji'ah, hingga dia kembali, hingga dia pulang. Itu keutamaan menjenguk orang yang sakit. Iya. Kenapa mati lagi? Baik. Ya, yang keempat, ada 4 ibadah andalan yang kita sebutkan. Yang terakhir, yang keempat adalah mengantar jenazah. Ya, mengantar jenazah. Hadisnya atau fadilahnya sudah sering kita dengarkan bersama. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi'ah, man barang siapa, tabi'a mengikuti, jenazah, hatta yusalla alaiha, hingga disolati. Perhatikan, yang namanya mengikuti jenazah, mengantar jenazah, itu sejak dia disemayamkan, itu sudah mengikuti jenazah namanya. Kita ada di situ ketika dia disemayamkan, hingga dia disolati, berarti sudah mengikuti jenazah namanya. Jadi kata Nabi, man tabi'a janazatan, ya, bisa dibaca janazatan, bisa dibaca jinazatan. Biasanya kalau disebut jinazatan berarti belum diangkat di keranda, masih jinazah namanya. Kalau janazah sudah naik di atas keranda. Ya. Jadi man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha, barang siapa yang mengikuti jenazah, mengantar jenazah hingga dia disolati, kana lahu minal ajri qiratun, kana lahu, ada baginya, minal ajri, berupa pahala, qiratun, sebesar 1 qirat. Dia sudah mendapatkan pahala 1 qirat. Berarti apa? Sudah disebut sebagai orang yang mengantar jenazah. Tapi pahalanya baru pahalanya 1. Tapi yang jelas dia sudah disebut sebagai orang yang mengantar jenazah. Wa man masya ma'al janazati, dan barang siapa yang berjalan ma'al janazati, bersama dengan jenazah, jenazahnya tidak berjalan. Ya. Jadi barang siapa yang berjalan bersama dengan jenazah, bukan berarti jenazahnya berjalan, tidak. Maksudnya mengantar jenazah. Hatta tudfana, hingga dia dikuburkan. Kana lahu minal ajri qiratani, maka ada baginya pahala 2 qirat. 2 qirat. Iya, 1 tadi ketika dia selesai menyolati, kemudian tambah lagi 1 sampai ketika dia sampai apa? Ketika selesai dikuburkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qiratu mithlu Uhudin. Dan qirat, besarnya pahala 1 qirat itu mithlu, sama seperti besarnya Uhudin, gunung Uhud. Ini pahalanya, ini keutamaannya, mengantar jenazah. Ya, kalau kita antar sampai sholat dapat 1. Ingat ya, sudah mengantar jenazah namanya. Kalau kita antar sampai sholat sudah dapat 1 qirat. Jadi minimal kita tidak ketinggalan ini.
Minimal kita tidak ketinggalan mengantar jenazah sampai disolati. Kalau mampu, masih ada tenaga karena puasa kita ini, Ramadan ceritanya, masih ada tenaga sampai dikuburkan, ya, itu mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Jadi usahakan tidak ketinggalan, meskipun hanya sampai mengantarkannya sampai selesai disolati, ya, sampai selesai disolati itu sudah dianggap mengantar jenazah. Mengantar sampai dia selesai disolati, 1. Atau mengantar lebih hebat lagi, mengantar sampai selesai dikuburkan. Jadi ini 4 amalan andalan. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Yang keempat, mengantar jenazah. Iya. Yang lebih hebat lagi, kalau kita bisa mengumpulkan dalam satu hari 4 ibadah ini. 4 ibadah ini. Itu betul-betul andalan sudah itu. Dalam satu hari kita berpuasa. Selain berpuasa, kita menjenguk orang yang memberi makan orang miskin. Selain memberi makan orang miskin, kita menjenguk orang sakit. Dan juga mengantar jenazah. Apa kata Nabi SAW? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Man, siapakah yang asbaha minkumul yawma?" Pagi ini, asbaha pagi ini, ya. Jadi man asbaha, siapakah yang pagi ini minkum diantara kalian al-yawma pada hari ini so'iman berpuasa. Atau man asbaha minkumul yawma so'iman, siapakah diantara kalian pada hari ini berpuasa. Ini menunjukkan apa? Ini bukan konteksnya, bukan di bulan Ramadan. Karena Nabi tanya siapa yang berpuasa. Siapa yang berpuasa? Berarti bukan bulan Ramadan. Jadi kehebatannya kalau kita amalkan di bulan puasa, kita sudah memang dalam keadaan berpuasa. Kalau kita memang dalam bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan berpuasa. Kau ini Nabi tanya sahabatnya, di luar bulan suci Ramadan, tingkat kesulitannya lebih besar. Ya, tingkat kesulitannya lebih besar. Kalau Ramadan, ya agak ringan karena memang kita dalam keadaan berpuasa. Jadi kita sudah tidak ditanya pertanyaan yang pertama. Tidak ditanya pertanyaan pertama, siapa yang puasa hari ini? Ya, Ramadan, kita sudah tidak dapat pertanyaan ini. Ya. Ternyata qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan ana, saya. Saya. Ya, ditanya siapa yang puasa? Saya. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yawma jinazatan. Kemudian siapa di antara kalian pada hari ini mengantar jenazah? Berpuasa Abu Bakar. Nabi tanya, terus siapa yang mengantar jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, saya. Saya. Berarti Abu Bakar dia berpuasa dan dia mengantar jenazah. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Nabi tanya lagi, kemudian siapa di antara kalian yang memberi makan hari ini orang miskin? Miskinan, satu orang miskin. Siapa yang kasih makan satu orang miskin? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan saya. Ya, sudah 3 amalan ibadah kebaikan yang dia kumpulkan. Berpuasa, mengantar jenazah, memberikan makan orang miskin. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, faman 'ada minkumul yawma maridan.
Kemudian siapa yang menjenguk di antara kalian pada hari ini maridhan, orang yang sakit? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lagi saya. Saya. 4 amalan andalan yang kita sebutkan tadi sebelumnya, Abu Bakar laksanakan semua dalam satu hari. Pagi-pagi dia berpuasa. Man asbaha minkumul yawma sha'iman, itu pagi-pagi berpuasa. Kemudian mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Lalu memberi makan orang yang miskin. Dan yang keempat, menjenguk orang yang sakit. Ternyata Abu Bakar kumpulkan 4 ibadah andalan yang kita sebutkan tadi. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannatah. Majtama'na, tidaklah berkumpul 4 ibadah andalan tadi fimri'in pada diri seseorang illa kecuali dakhalal jannatah, dia dijamin masuk surga. Makanya kita angkat ini sebagai amalan andalan. Kenapa kita angkat di bulan Ramadan? Supaya lebih mudah. Meskipun sebenarnya di luar Ramadan juga masuk. Tapi di dalam bulan Ramadan itu lebih mudah kita untuk meraih keutamaan ini. Kita berpuasa, memberi makan orang miskin, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, sudah jaminan masuk surga, jaminan untuk masuk surga. Cuma 4 ibadah, tapi sulit untuk mendapatkannya. Karena terkadang karena kita tidak mengharap ada orang yang mati. Dan harus ada yang mati baru kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Harus ada orang yang mati, harus ada yang korban, baru kita bisa mendapatkan amalan ini. Dan tentu kita tidak mau ada yang korban. Jadi itu 4 amalan andalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa mengumpulkannya dalam satu hari. Ingat ya, dalam satu hari. Kita berpuasa, memberi makan orang miskin, menjenguk orang yang sakit, dan mengantar jenazah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.